Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Antanurun Faukonur. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah presentasi yang berkaitan dengan kas. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian kas. Pada umumnya, kas merupakan aktiva perusahaan dalam bentuk uang tunai, baik itu uang kertas, uang logam, dan sebagainya dan sejenisnya yang dipegang oleh perusahaan maupun disimpan di dalam bank dan digunakan untuk kegiatan operasional. Selanjutnya terdapat karakteristik kas. Kas memiliki karakteristik yang membedakannya dengan aktiva lain. Pada umumnya, karakteristik kas diantaranya adalah yang pertama, sebagai aset yang paling liquid. Nah, yang dimaksud sebagai aset dalam perusahaan yang paling liquid ini adalah kas yang merupakan aktiva lancar yang sering mengalami mutasi. Nah, mutasi yang terjadi akibat kegiatan operasional maupun finansial perusahaan. Yang kedua, kas sebagai standar pertukaran yang umum. Nah, kas juga bisa dijadikan sebagai standar pertukaran yang umum. Sebagai contohnya, transaksi penjualan dan pembelian pasti di dalamnya terdapat kas yang menjadi unsur transaksi tersebut. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai basis penghitungan dan pengukuran. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis kas. Pada umumnya, kas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah cash on hand atau kas di tangan. Kas di tangan ini adalah kas yang keseluruhannya dipegang oleh perusahaan, baik itu kas secara langsung atau kas yang dalam bentuk uang tunai maupun logam. Nah, kas tersebut dipegang oleh perusahaan secara langsung. Nah, dalam kas on hand ini dibagi menjadi dua jenis lagi. Nah, yang pertama adalah kas atau bisa disebut sebagai kas utama atau kas besar. Itu adalah kas utama dari perusahaan tersebut yang digunakan untuk kegiatan utama atau kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua adalah kas kecil. Kas kecil adalah kas yang khusus dibentuk ketika kas memiliki pengeluaran yang relatif kecil. Nah, sebagai contohnya, membeli perlengkapan senilai 1 juta. Nah, dikarenakan pembelian perlengkapan senilai 1 juta tersebut memiliki nilai yang relatif kecil, maka tidak efektif jika menggunakan kas besar atau kas utama. Maka digunakanlah kas kecil tersebut. Nah, untuk kas besar atau kas utama itu digunakan untuk kegiatan operasional yang sekiranya mutasinya besar, mungkin puluhan juta ataupun ratusan juta, tergantung kebijakan perusahaan. Nah, selanjutnya jenis kas ada yang disebut sebagai cash on bank atau kas di bank. Kas di bank ini adalah kas dari perusahaan yang disimpan dalam bank. Artinya perusahaan tidak memegang kas tersebut. Kas tersebut disimpan dalam perusahaan yang sewaktu-waktu dapat ditarik ataupun setiap saat perusahaan membutuhkan. Kas yang disimpan dalam bank ini bisa bermacam-macam. Sebagai contoh ada cek, biliar giro, wesel, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah pencatatan kas. Nah, pada materi yang saya paparkan pada video ini, saya akan memaparkan pencatatan kas secara umum. Nah, kas dicatat pada transaksi yang berhubungan dengan mutasi masuk maupun mutasi keluar kas secara langsung. Sebagai contoh bisa dilihat di atas, terdapat pembelian tunai barang senilai 1 juta. Jurnalnya adalah barang pada posisi debit senilai 1 juta
dan kas pada posisi kredit senilai 1 juta. Nah, kenapa kas dicantumkan secara langsung? Dikarenakan di sini kas mengalami mutasi secara langsung, mengalami mutasi keluar pada pembelian tunai tersebut, maka kas dicatat secara langsung. Dan yang kedua, terdapat contoh penjualan barang secara kredit senilai 1 juta. Jurnal saat penjualan adalah piutang pada posisi debit senilai 1 juta dan penjualan pada posisi kredit 1 juta. Kenapa kas kok tidak dimasukkan? Karena pada saat penjualan terjadi pada transaksi tersebut, kas tidak mengalami mutasi keluar maupun mutasi masuk, sehingga kas belum dicatat karena tidak adanya mutasi yang terjadi pada kas tersebut. Nah, jurnal keduanya adalah pada saat pelunasan piutang atau pelunasan penjualan kredit. Jurnalnya adalah kas pada posisi debit senilai 1 juta dan penjualan pada posisi kredit. Nah, karena pada saat pelunasan perusahaan menerima pembayaran atau uang tunai dari hasil penjualan kredit tersebut, maka perusahaan langsung mencatat mutasi masuk dalam transaksi tersebut. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal terhadap kas. Umumnya sistem pengendalian internal terhadap kas dibagi dua. Yang pertama adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan proses pencocokan atau penyesuaian terkait transaksi maupun saldo pada akun kas di perusahaan dan pada bank. Nah, yang kedua adalah sistem pengendalian kas yang terkait dengan kas kecil. Nah, pada pengendalian kas kecil ini dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama adalah sistem dana tetap. Sistem dana tetap adalah di mana jumlah kas kecil, rekening kas kecil tidak mengalami perubahan dan dananya tetap walaupun sudah digunakan, dan pencatatannya tidak dilakukan dan hanya dilakukan pengumpulan kas yang berkaitan dengan kas kecil tersebut. Yang kedua ada sistem fluktuasi, di mana jumlah rekening kas atau dana kas kecil berubah-ubah sesuai dengan transaksi yang terjadi yang berkaitan dengan kas kecil tersebut. Di mana jika terjadi transaksi kas kecil, maka rekening kas kecil akan berubah-ubah. Nah, selanjutnya adalah ada sebagian contoh yang saya berikan terkait sistem pengendalian jumlah kas, baik dari rekonsiliasi bank maupun sistem kas kecil. Mari kita lihat soal yang pertama, ada rekonsiliasi bank. Baik, bisa dilihat di video yang saya tampilkan. Berikut adalah contoh kasus rekonsiliasi bank. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar 1.974.400. Yang kedua, saldo kas menurut rekening iuran bank sebesar 2.184.200. Yang ketiga, cek yang masih dalam peredaran sampai 30 April 2016 adalah nomor 357 sebesar 15.300, nomor 364 sebesar 192.800, dan nomor 369 sebesar 451.600. Nah, yang dimaksud cek yang masih beredar atau dalam peredaran ini adalah cek yang dikeluarkan oleh perusahaan namun diedarkan oleh bank. Maka dari kasus yang ditampilkan di sini, penyesuaian yang dilakukan adalah transaksi tersebut mengurangi saldo menurut bank sebesar yang tertera di dalam soal tersebut. Berikutnya nomor 4, setoran sebesar 510.000 belum nampak pada rekening koran.
Nah, yang dimaksud belum nampak pada rekening koran ini adalah perusahaan sudah mengirimkan uang kepada bank, namun bank belum mencatat. Maka dari itu, penyesuaian yang dilakukan adalah transaksi tersebut menambah saldo menurut bank sebesar 510.000. Berikutnya terdapat rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 11.200. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 30 April. Nah, untuk bank sudah mencatat biaya administrasi tersebut, namun perusahaan baru mengetahui tanggal 30 April. Maka penyesuaian yang dilakukan adalah bank mencatat pada pengurangan saldo menurut perusahaan sebesar 11.200 untuk biaya administrasi bank. Selanjutnya nomor 6, cek yang ditarik untuk CVWR sebesar 831.200 salah dicatat oleh bagian pembukuan sebesar 813.200. Nah, di sini perusahaan salah mencatat cek yang ditarik, dan cek yang ditarik kesalahan dicatat yaitu sebesar selisih dari saldo yang sebenarnya dikurangi saldo yang salah dicatat. Nah, karena di sini perusahaan mencatat lebih kecil dari saldo yang seharusnya dicatat, yaitu 813.200, padahal nilainya seharusnya 831.200. Maka penyesuaian yang dilakukan adalah perusahaan melakukan pencatatan pada saldo perusahaan dan mengurangi. Nah, nanti bisa dilihat di jawaban untuk nomor 6, transaksi yang terjadi yaitu mengurangi saldo perusahaan sebesar selisih dari nilai yang sesungguhnya dan nilai yang salah dicatat. Berikutnya, tanggal 29 April 2016 terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayar pada perusahaan sebesar 77.700. Cek ini telah disetorkan kepada bank dan dicatat pada tanggal 28. Diperlakukan sebagai cek kosong. Nah, karena diperlakukan sebagai cek kosong atau yang di dalamnya ceknya tidak ada isinya, maka penyesuaian yang dilakukan pada transaksi tersebut adalah mengurangi pada saldo perusahaan, karena bank telah menerima tapi sudah diperlakukan sebagai cek kosong, sedangkan perusahaan dia mengetahuinya ini sudah dicatat dan menambah. Maka dari itu transaksi yang dilakukan adalah mengurangi perusahaan. Nah, berikutnya ke soal yang 8, bank telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 175.000. Transaksi baru diketahui 30 April 2016. Nah, di sini kasusnya adalah bank telah menagihkan piutang wesel perusahaan. Nah, artinya bank telah menagihkan piutang wesel tersebut dan dicantumkan ke dalam rekening koran. Namun, perusahaan baru mengetahui tanggal 30 April 2016. Maka dari itu penyesuaian dari transaksi tersebut adalah menambah pada saldo menurut perusahaan sebesar 175.000. Berikutnya, soal nomor 9, rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 untuk cek nomor 360 yang seharusnya bernilai 80.800. Nah, tadi terdapat soal nomor 6 yang dimana perusahaan salah mencatat cek lebih kecil dari nilai yang seharusnya. Nah, untuk soal yang ini, bank atau rekening koran mencatat
sebuah pengurangan terhadap cek atau cek yang seharusnya nilainya 88.800 rupiah malah tercantum 88.800. Nah, penyesuaian untuk transaksi berikut adalah menambah saldo menurut bank. Baik, untuk sekilas dari contoh kasus rekonsiliasi bank bisa dilihat di slide yang saya tampilkan di video ini. Nah, saldo menurut perusahaan 1.974.400 ditambah penagihan piutang wesel. Soal nomor 8 sebesar 175.000, total penambahan 175.000 dikurangi cek kosong pada soal nomor 7 sebesar 77.700 dan kesalahan pencatatan 18.000 pada soal nomor 6 sebesar 18.000 dan biaya administrasi bank pada soal nomor 5 sebesar 11.200. Total pengurangan 109.600. Nah, total saldo menurut perusahaan awal ditambah penambahan dikurangi total pengurangan saldo kas yang sebesarnya totalnya 2.042.500. Nah, mari kita lanjut ke kolom saldo menurut bank. Saldo menurut bank sebesar 2.184.200 ditambah setoran dalam perjalanan. Setoran perjalanan pada nomor 4 menambah sebesar 510.000 dan terdapat kesalahan pencatatan oleh bank yang terjadi pada soal nomor 9 sebesar 8.000. Total penambahan 518.000 dikurangi cek dalam perjalanan atau cek yang sedang beredar pada soal nomor 3 sebesar 15.300, 192.800 dan 451.600. Total pengurangan 659.700. Saldo menurut bank pada awalnya ditambah total penambahan dikurangi total pengurangan. Saldo kas sebenarnya adalah 2.042.500. Nah, pada rekonsiliasi bank ini saldo kas sebenarnya dari perusahaan dan bank harus sama. Harus menunjukkan kesesuaian atau balance-nya. Jika saldo menurut perusahaan dan menurut bank masih tidak sesuai atau tidak balance, maka masih terdapat kesalahan pencatatan transaksi atau transaksi yang perlu disesuaikan, baik menurut perusahaan maupun menurut bank. Dan berikut adalah jurnal-jurnal yang diperlukan. Jurnal-jurnal yang diperlukan untuk dicatat pada rekonsiliasi bank adalah terdapat biaya administrasi, yaitu dengan jurnal biaya administrasi pada debit dan kas pada kredit. Yang kedua, utang usaha. Ini dikarenakan kesalahan pencatatan tadi yang seharusnya nilainya 831.200 tapi dicatat 813.200. Maka dari itu utang usaha berkurang dan kas bertambah. Selanjutnya piutang usaha pada debit dan kas pada kredit. Nah, ini adalah soal yang tadi cek kosong. Soal nomor 7. Dikarenakan bank telah mengidentifikasikan atau itu diperlakukan sebagai cek kosong atau cek yang tidak ada isinya, maka
perusahaan yang sebelumnya telah mengkredit piutang wesel yang telah lunas, maka piutang tersebut dimunculkan kembali karena bank menganggap tidak ada dana atau diperlakukan sebagai cek kosong. Selanjutnya ada piutang wesel sebesar 175.000. Nah, jurnalnya kas pada debit dan piutang wesel pada kredit. Nah, ini adalah soal dari nomor 8 yang bank telah mencatat piutang wesel yang telah dilunasi, namun perusahaan baru mengetahui tanggal 30 April. Untuk itu, perusahaan perlu mencatat bahwa telah terjadi pelunasan piutang wesel. Nah, berikut adalah jurnal yang diperlukan. Berikutnya adalah contoh kasus sistem kas kecil. Bisa dilihat di video yang saya tampilkan. Berikut adalah contoh kasus sistem kas kecil. Diminta untuk membuat jurnal atas transaksi kas kecil menggunakan sistem dana tetap dan fluktuasi. Baik, nomor 1 tanggal 1 Maret pembentukan dana kas kecil sebesar 5 juta. Tanggal 2 membayar biaya transportasi sebesar 300. Tanggal 7 Maret. Berikutnya nomor 3, tanggal 15 Maret 2020 membeli perlengkapan suplis 250.000. Tanggal 20 Maret membayar biaya koran sebesar 100.000. Tanggal 22 Maret membayar biaya konsumsi 200.000. Tanggal 31 Maret pengisian kembali dana kas kecil. Nah, berikut adalah jurnal yang perlu dilakukan pada sistem dana tetap dan sistem fluktuasi di kas kecil. Pada 1 Maret terjadi pembentukan dana kas kecil. Maka sistem dana tetap dan sistem fluktuasi menjurnal pada jurnal yang sama, yaitu kas kecil pada debit 5 juta dan kas pada kredit 5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 7 Maret membayar biaya transportasi. Untuk sistem dana tetap tidak di jurnal dan hanya menyimpan dokumen yang berkaitan dengan transaksi kas kecil. Sedangkan sistem fluktuasi, setiap kali terdapat transaksi yang berkaitan dengan kas kecil, maka dia di jurnal. Maka jurnalnya biaya transportasi pada debit dan kas kecil pada kredit senilai 300.000. 15 Maret membeli supplies. Untuk sistem dana tetap tidak di jurnal, dan untuk sistem fluktuasi di jurnal, yaitu supplies pada debit, kas kecil pada kredit senilai 250.000. 20 Maret membayar biaya koran. Untuk sistem dana tetap itu tetap tidak di jurnal, sedangkan sistem fluktuasi tetap di jurnal, yaitu biaya koran pada debit, kas kecil pada kredit 100.000. Berikutnya membayar biaya konsumsi. Pada tanggal 22 Maret sistem dana tetap tidak menjurnal dan sistem fluktuasi menjurnal, yaitu biaya konsumsi pada debit dan kas kecil pada kredit 200.000. Pada tanggal 31 Maret pengisian dana kas kecil. Nah, pada saat pengisian dana kas kecil, baru sistem dana tetap melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada kas kecil sebelumnya, yaitu jurnalnya adalah biaya transportasi 300, supplies 250, biaya koran 100, biaya konsumsi 200 pada debit, dan kas pada kredit senilai total dari transaksi yang terjadi yaitu 850.000. Dan berikutnya untuk sistem fluktuasi, dikarenakan transaksi yang sebelumnya telah di jurnal, maka pengisian dana kas kecil yaitu
senilai dan di jurnal pada berikut. Kas kecil pada debit dan kas pada kredit senilai 850. Nilai 850 ini adalah total dari transaksi yang terjadi pada kas kecil di atas tadi. Nah, sekian pemaparan dari contoh kasus, baik itu rekonsiliasi bank maupun baik. Untuk sekian adalah video pemaparan yang berkaitan dengan kas yang saya tampilkan. Sekian dari video pemaparan materi terkait dengan kas yang saya paparkan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi sobat akuntan di sana yang melihat, dan terima kasih atas dukungan pihak-pihak, dan saya juga mohon maaf sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan memiliki banyak kekurangan. Semoga saya mendapatkan kritik dan saran sehingga apa yang saya harapkan ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada buat akuntan. Terima kasih. Saya Anton Nurun, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.